Halo semuanya, selamat datang di channel Instant News Highlight. Hari ini kita akan membahas spoiler Tokyo Revenger episode 10 yang bisa kita adaptasikan dari Muse Indonesia. Jadi ini bagi kalian yang ingin menonton spoiler bisa nonton langsung di sini tanpa harus menunggu-nunggu gitu kan. Tapi bagi kalian yang ingin menonton animenya langsung saja ke Muse Indonesia, 1 minggu sekali tayangnya. Dan untuk lebih lanjut kita akan membahas 4 chapter pada episode ini, yaitu episode 10 dengan chapter 24, 25, 26, dan 27. Jadi di sini kita akan menjadi satukan menjadi sebuah satu episode. Biasanya di dalam anime itu bisa mencapai 3 atau 4 chapter seperti itu. Jadi untuk lebih lanjut silahkan kita tonton. Di sini terlihat bahwa Takemichi melihat Kiyomasa sedang memegang pisau yang sudah berlumuran darah, dan pada saat itu juga Takemichi mencari Draken. Di manakah keadaan Draken? Apakah dia bebek saja atau darah itu ternyata punya Draken? Dan yang benar saja, Takemichi menemukan Draken sudah tidak sadarkan diri dengan luka tusuk yang disebabkan oleh Kiyomasa. Takemichi pun berusaha untuk membangunkan Draken, tapi tidak bangun juga karena luka tusuknya sudah semakin parah, dan akhirnya Takemichi pun segera membawa Draken ke tempat yang aman, terutama memanggil ambulans. Dan pada saat Maiki tahu bahwa Draken telah ditusuk, dia pun segera ingin menemui Draken dan menghajar semua orang yang menghalanginya, termasuk dia menemukan Hanma. Pada saat itu Hanma mengatakan, "Maiki, aku akan menemukanmu." Nah, jadi di sini si Takemichi itu sudah panik bagaimana sih caranya untuk membawa Draken ke tempat yang aman, dan kemudian si Maiki mengatakan, "Jaga Kenshin." Jadi setelah itu si Takemichi ini menggendong Draken di belakangnya dan menjauhkannya dari kerumunan festival. Di sini juga Emma dan Hina juga telah memanggil ambulans agar segera menjemput Draken. Nah, pada saat itu bertemulah mereka dengan geng Kiyomasa. Di sini Kiyomasa itu dan teman-temannya menantang Draken dan Takemichi untuk bertarung lagi, dan Draken pun masih sudah bangun lagi dan ingin mencoba untuk melawan Kiyomasa, cuma akhirnya terhenti. Dan pada saat itu si Takemichi akhirnya bertekad untuk dia saja yang melawan Kiyomasa, dan Draken lebih baik di belakang saja gitu kan. Dan flashback si Takemichi tentang keinginannya jika dia tidak bisa menyelamatkan Draken saat ini, itu keadaannya yang untuk kembali ke time lead ini hanya sia-sia saja. Untuk itu dia akhirnya harus melawan Kiyomasa sendirian gitu kan. Dan di saat dia ingin melawan Kiyomasa dan teman-temannya itu seperti Hina, Draken, dan si Emma pun juga bertaruh untuk Takemichi menang dengan sebesar 100 juta. Aku tak tahu ini 100 juta apa, tapi yang jelas mereka bertaruh dengan 100 juta agar Takemichi bisa menang. Dan semua geng Kiyomasa mengejek si Takemichi dan teman-temannya itu, termasuk Draken dan Hina gitu kan. Bagaimana seorang Takemichi bisa menang melawan mereka? Dan yang benar saja, setelah itu mereka pun bertarung antara Takemichi dan Kiyomasa. Di pertarungan sengit ini Kiyomasa membawa sebilah pisau juga dan menusuk tangan Takemichi, tetapi Takemichi tidak putus asa dan tetap melawan Kiyomasa bagaimanapun caranya. Hingga pada saat itu akhirnya Takemichi yang sudah babak belur pun bisa mengalahkan Kiyomasa dengan tendangan apiknya lah gitu kan. Sudah kayak babak belur banget, dan akhirnya bisa menang dengan siku-sikunya gitu. Nah, setelah itu akhirnya Takemichi kan sudah mengalahkan si Kiyomasa, dan Kiyomasa pun juga sudah tidak sadarkan diri. Tadinya si Takemichi tidak menyangka bahwa dia memenangkan pertarungan melawan Kiyomasa, dan pada saat itu dia sangat bahagia banget. Tapi walaupun seperti itu, teman-teman Kiyomasa tidak mengambil diam. Mereka tetap akan menghajar Takemichi dan Draken dan yang lainnya gitu kan, menghabisinya gitu ibaratnya. Tetapi Takemichi dan Draken ini sudah kayak kelelahan banget dan kayak masih sanggup lah gitu kan. Tapi Takemichi nggak pantang menyerah, dan juga si Draken juga pantang menyerah. Akhirnya mereka berdua mengalahkan geng Kiyomasa tadi. Dan pada saat itu juga datanglah si Akun tiba-tiba dari belakang menghajar salah satu dari geng Kiyomasa tadi. Ternyata tanpa mereka sadari, datanglah teman-teman Takemichi, yaitu Mizo Middle Five telah datang. Jadi kelima teman Takemichi ini keempat teman Takemichi ini telah datang untuk membantu Takemichi menghajar geng Kiyomasa tersebut. Nah, mereka ini bertarung lah kan antara teman-teman Takemichi dan geng Kiyomasa yang tinggi-tinggi banget ini. Dan akhirnya kayak sama-sama bukan kalah sih, tapi masih imbang gitu. Dan pada akhirnya
kami menang, kata Takemichi kan. Tak lama kemudian mendengarlah suara polisi, suara naik mobil polisi dan ambulans. Dan pada saat itu mereka tuh kayak kocar-kacir gitu, dan temannya si Kiyomasa mengatakan, apa kita akan bawa Kiyomasa? Sudah, tinggalkan saja, mari kita pergi. Nah, jadi si Draken akhirnya dibawa oleh Takemichi akhirnya membawa Draken ke ambulans tersebut. Dan di tempat lain di festival itu kembali lagi ke Maiki dan Hanma. Hanma mengatakan, kau bahkan tidak kehabisan nafas, katanya kepada Maiki. Dan Maiki mengatakan, diam dan matilah, kata dia gitu kepada pada si Hanma. Hanma pun hanya bisa senyum-senyum doang gitu kan. Dan pada akhirnya sebelum Hanma pulang atau pergi meninggalkan lokasi festival tersebut, dia mengatakan, nanti kami akan membantu geng motor paling badas di seluruh Kanto, Maiki, Valhalla, katanya. Jadi nanti akan ada kisah Valhalla yang mana dipimpin oleh seorang Hanma. Di sini Maiki hanya tidak menghiraukan betul apa yang dia katakan dan mendengarkannya saja. Dan di tempat lain itu si Takemichi sudah berada di dalam ambulans dan Draken sudah dalam kondisi kritis banget dan dipasang segala alat untuk membantu pernafasan dan kondisi tubuhnya agar tetap oke. Dan si Draken pun mengatakan, jaga Maiki. Hah? Kata si Takemichi kan. Dan si Takemichi pun mengatakan, Draken-kun, dia kayak harus menyemangatkan Draken gitu kan, yang dalam mana kondisi kritis ini dia tidak boleh merasa putus asa. Dan pada saat itu juga tiba-tiba ada tuh kayak kalau di rumah sakit yang kayak alat komputernya gitu, aku gak tahu apa namanya, itu berhenti untuk menggaris-gariskan kayak garis rumput gitu. Dia sudah kayak gitu. Akhirnya kata apanya tuh kan, dia terkena sedang dalam gagal jantung. Jadi di sini si Draken sudah gagal jantung dan kayak sudah tidak sadarkan diri. Kita tidak tahu apakah dia masih bisa diselamatkan atau tidak. Di akhir chapter ini hanya menyisakan si Maiki yang sedang menuju ke rumah sakit untuk menemui Draken yang sudah kritis. Sesampai di rumah sakit, akhirnya Draken pun mengalami gagal jantung dan akhirnya dioperasi. Semuanya sangat khawatir. Dan pada saat ini juga teman-teman Draken seperti Maiki, Mitsuya, dan Pean semuanya itu datang ke rumah sakit dan melihat kabar Draken. Tapi kan Draken lagi dioperasi ya gitu. Jadi semuanya sedang sedih kecuali Maiki. Maiki pun berusaha untuk tegar sih. Dia mengatakan gini, Kenshin adalah orang yang selalu memegang kata-katanya. Dia tidak akan mati di sini. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang hina karena dia berjanji untuk menguasai seluruh negara ini denganku. Kata Maiki kepada Takemichi kan bahwa dia yakin bahwa si Draken tidak akan kenapa-napa. Nah setelah itu mereka pun menunggu kondisi Draken apakah baik-baik saja atau tidak. Dan dokter mengatakan bahwa operasinya sukses. Semuanya terkejut bahagia dan mengatakan bersyukur untuk apa yang terjadi pada Draken pada saat ini. Akhirnya dia bisa masih hidup dan bisa bersama kita kembali. Kemudian di saat yang bersamaan pula Mitsuya menemui Pean dan mengatakan, orang yang paling memikirkan Pancin adalah Draken. Tapi Pean, apa yang kau lakukan? Gitu kan. Jadi si Mitsuya ini mengatakan kepada Pean bahwa apa yang dilakukan Pean itu sungguh salah karena dia berpikir bahwa Draken tidak mempedulikan Pancin, padahal sebaliknya Draken benar-benar sangat mempedulikan Pancin. Tapi karena permintaan Pancin untuk tidak mengeluarkannya, itulah yang membuat Draken sedih dan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada saat itu juga Mitsuya mengatakan, meminta maaflah kepada Draken dan kembali kepada kami, kepada Toman gitu, kepada si Pean. Dilanjutkan lagi dengan Takemichi yang keluar dari rumah sakit itu kan, yang mengatakan, ini sudah 4 Agustus Naoto, aku telah berhasil untuk menyelamatkan Kenshin, menyelamatkan Draken. Jadi di sini si Takemichi itu benar-benar bahagia bahwa dia telah sukses untuk melindungi Draken, itu sesuai dengan misinya. Nah selanjutnya dia mencari nih di mana Maiki-kun, dan dia melihat Maiki itu sedang sendirian dan kayak sedih gitu, bukan sedih sih, mana nangis gitu. Dia menangis dan mengatakan syukurlah Kenshin gitu. Dia kayak bahagia banget akhirnya Draken masih bisa hidup karena dia tidak bisa hidup tanpa Draken, ibaratnya seperti itu. Nah dia memasang wajah tegar ketika di dalam rumah sakit, tetapi tidak ketika dia sendirian. Itu yang dipikirkan Takemichi. Dan di dalam rumah sakit, bukan dalam rumah sakit, di dalam ruangan rumah sakit sendiri yang diisi oleh Draken, itu si Maiki menangis dan mengatakan, kamu membuatku khawatir Kenshin. Nah jadi episode chapter 28 berhasil sampai di sini saja. Ternyata
cukup menarik. Hingga sampai ke chapter ini kita mengetahui bahwa mereka semua sangat mengkhawatirkan Draken. Oke, thank you bagi sudah menonton. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.